Wah, ini bebek packing ya? Bukan ya, ini bukan bebek packing. Memang tampilannya sama sih, merah. Tapi ini bebek merah rempah khas Indonesia. Ya, hari ini saya akan masak unggas. Ini bebek hibrida yang dagingnya tebal. Saya olah bebek ini menjadi bebek merah dengan rempah Indonesia. Untuk cocolannya nanti juga bukan saus tapi sambal mercon yang jadi favorit masyarakat kita. Dengan berlimpahnya rempah di Indonesia, kita bisa memasak beraneka ragam menu yang lebih maknyus dibanding negara-negara lain. Kita tonton saja videonya sampai selesai dan jangan lupa berikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan di-share ke media sosial Anda supaya saya selalu semangat. Dan jangan lupa tanda loncengnya dihitamkan ya. Sebelum mulai masak, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Makasih. Sekarang saya akan siapkan bumbu-bumbunya. Yang pasti bumbunya itu yang selalu ada di dapur Bunda semuanya. Seperti bawang putih, memang kita selalu menggunakan bawang putih di dapur masak apapun ya. Kemudian ada bawang merah. Kita terkenal sekali dengan bawang brebesnya. Dan untuk memasak unggas, ini kita pastikan menggunakan kunyit untuk menghilangkan bau amis, dan pasti juga kita menggunakan jahe. Kemudian ada lengkuas yang bentuknya seperti kayu, pala 1 buah. Serehnya kita menggunakan 3 batang, daun salam beserta temannya yaitu daun jeruk. Jangan sampai lupa daun jeruk untuk memasak unggas. Tambahkan juga mericanya. Kalian bisa menggunakan merica yang masih utuh karena nanti aromanya pasti masih segar. Dan tambahkan juga ini kemirinya. Untuk menambahkan ketumbar, saya juga menggunakan ketumbar yang masih utuh karena memang rasanya beda sih kalau yang bubuk dengan yang utuh. Nah, ini yang membuat merah. Ini adalah angka. Angka adalah beras yang sudah difermentasi. Untuk angkanya harus kita rendam dulu ya, paling tidak setengah jam lah sebelum nanti kita masukkan ke dalam bumbu-bumbu ataupun rempah-rempah lainnya. Dan jangan lupa untuk menghilangkan bau amis dari bebek, kita menggunakan air lemon ataupun jeruk nipis. Semua bumbu yang saya sebutkan tadi nanti kita haluskan, kecuali daun-daunan, daun salam, daun sereh, dan daun jeruk itu utuh aja. Ya, ini bumbu yang sudah saya haluskan. Kita siap untuk digoreng sebentar ataupun ditumis supaya nanti aroma dan rasanya itu makin gurih. Nah, ini bebek hibridanya. Ini sudah saya potong kemarin, sudah saya masukkan ke freezer, dan ini beratnya sekitar 1,7 kilo dan sudah saya potong ya, potongnya di leher atas bukan di leher bawah. Kadang-kadang suka ada yang protes nih, katanya tidak disembelih bebeknya. Memang nggak kelihatan ya, potongnya di leher atas supaya bentuknya itu rapi. Dan di dalam perut bebek ini kan saya masukkan juga jeroannya. Kemudian perutnya saya akan jahit, menjahitnya dengan menggunakan tusuk sate. Dan sekali lagi saya tegaskan, ini bukan bebek packing yang dari tirai bambu. Ini adalah bebek merah khas Indonesia. Jadi kalau bebek merah ini saya menggunakan semua rempah-rempah yang ada di Indonesia. Tapi kalau bebek packing yang dari tirai bambu kan minimalis ya bumbunya. Jadi nanti jangan sampai ada yang protes netizen kenapa masak bebek packing seperti yang saya lakukan ini, karena memang ini bukan bebek packing. Ini adalah bebek merah rempah khas Indonesia dan ini kreasi dari resep Simak, bukan nyontek dari menu lain. Oh ya, ini jangan sampai lupa, ini pantat ini sumber lemak yang membuat masakan bebek amis. Ini kita harus hilangkan ya. Di sisi kanan kiri pantatnya ini kan ada kayak benjolan gitu, itu kuning, itu lemak yang membuat masakan bebeknya amis kalau tidak dibuang. Makanya saya buang dulu ini. Kemudian untuk membuat masakan ataupun ungkepan bebek ini menjadi lebih gurih dibanding dengan ungkepan lain, setiap saya masak resep Simak, bumbu ulekan atau bumbu halus ini saya tumis dulu dengan sedikit minyak sampai nanti bumbunya itu agak mengering. Karena dengan cara menumis bumbu-bumbu halus ini sedikit kering, nanti hasil dari ungkepan unggasnya itu akan lebih enak, lebih gurih, dan lebih nyamleng dibanding dengan bumbu-bumbu halus yang mentah langsung direbus begitu saja. Untuk menambahkan rasa, tambahkan kaldu bubuk, kemudian ada garam, dan saya tambahkan juga ini namanya peka atau bintang dan kapulaga. Terakhir masukkan angka yang sudah direndam, kita masukkan semuanya saja. Kalian juga bisa menambahkan sedikit atau setetes pewarna masakan warna merah cabai.
hanya setetes atau beberapa tetes aja supaya warnanya lebih menyala. Jika kalian punya bubuk kaldu jamur boleh ditambahkan. Kita tunggu supaya kaldunya ini mendidih dulu dan kita cicipin rasanya, baru masukkan bebeknya. Ini saya bebeknya terlentang dulu ya, supaya punggungnya itu nanti mendapatkan warna yang lebih bagus. Bebek ini diungkep dan dibalik hanya sekali saja supaya tidak rusak nanti badannya. Nah, ini bedanya. Jika bebek packing dari negara tirai bambu itu kan tidak diungkep ya, hanya disiram-siram dengan air ataupun air yang sudah ada bumbunya. Tapi kalau bebek rempah khas Indonesia ini memang saya sengaja diungkep dulu supaya bumbunya meresap ke dagingnya. Memang salah satu ciri masakan Indonesia, masakan unggas di Indonesia itu kan salah satunya diungkep dengan bumbu-bumbu ataupun rempah-rempah. Bebek ini akan saya ungkep sekitar 45 menit sampai menyusut kaldunya. Ini warnanya bagus banget, sudah mengkilap dan baunya benar-benar gurih. Setelah kaldunya menyusut, ini saya diamkan dulu sekitar 1 jam supaya bumbunya tetap meresap tapi api sudah mati. Jika bebeknya sudah mulai dingin, ini akan saya tiriskan supaya cairan-cairan yang ada di dalam bebek itu turun. Nah, saya menggunakan loyang dan tray ya ini ya, supaya bebeknya itu ngambang atau gantung. Tadinya mau saya gantung seperti bebek-bebek lainnya yang dijual itu ya, digantung-gantung, tapi saya khawatir karena ini sudah saya ungkep lama, takutnya bebek itu malah jadi rusak. Jadinya saya tiriskan saja di atas loyang. Untuk menunggu supaya semua cairan yang ada di dalam badan bebek ini keluar sampai tuntas, itu pun tidak bisa sebentar waktunya. Minimal 2 jam ya, itu baru tuntas cairannya. Saran saya jika kalian punya acara dan bebek ini akan dihidangkan di dalam acara kalian, bisa membuat hari ini dan ditiriskan sampai besok, bahkan bisa disimpan di dalam kulkas juga supaya lebih kering ya kulitnya. Jika cairannya sudah tuntas, kita bisa oven minimal 1 jam sampai 1,5 jam dengan api 160 derajat. Sambil menunggu bebeknya di oven, kita menyiapkan sambal merconnya. Nah, untuk pendampingnya, untuk percocolannya kita menggunakan sambal mercon yang terbuat dari cabai rawit merah yang digoreng dengan minyak. Boleh ditambahkan dengan terasi jika suka. Digorengnya juga tidak lama-lama ya, hanya sesaat aja supaya cabainya masih terasa segar. Ditambahkan dengan sedikit garam. Nanti setelah halus bisa ditambahkan dengan minyak bekas tumisan cabai tadi. Nah, sambal ini kan kesukaan kalian semua, cocoklah dimakan dengan bebek merahnya resep Sima. Kita lihat bebeknya apakah sudah matang. Nih, ini sudah matang dan baunya aduh, siap dihidangkan dengan sambal merconnya. Menu bebek merah rempah khas Indonesia ini bisa dijadikan juga sebagai solusi bisnis, dan resep ini saya ciptakan sendiri dari resep Sima. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba di rumah, dan jangan lupa dukungannya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan di share ke media sosial Anda supaya saya lebih bersemangat lagi membuat resep-resep ternyamleng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.